Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita mendengarkan Bang Agus Irawan Sahmi akan berbicara dalam perspektif adat Tanah Semawa. Beliau ini adalah dokter bedanya budaya Semawa. Nah, kita mendengarkan Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bedah itu menciptakan kecemasan, seolah-olah ada penyakit yang harus diangkat dalam satu tubuh. Mungkin itu tumor, ganas, kanker, atau semacam penyakit baru yang tidak terdeteksi, tetapi obatnya banyak disubsidi oleh pemerintah hingga banyak orang minum obat lalu mati. Dan mestinya orang-orang mati karena banyak minum obat itu juga dibedah untuk menelusuri apa benar nih pandemi ini adalah sebuah persembahan Tuhan atau jangan-jangan juga rekayasa manusia. Hadirin sekalian, berbahagia sekali saya diundang sebagai panelis dalam diskusi bedah buku ini. Saya akan membagi perspektif saya dalam 3 hal. Bahwa pertama, harmoni dalam kepemimpinan ulama dan umara itu mesti melahirkan pemimpin yang progresif, berani, dan berakhlak mulia. 3 kompetensi ini mesti diukur pada kepala-kepala desa, camat Mayuhulu, bahkan Bupati Sumbawa. Sekarang ini, jika dalam perjalanan sejarah desa Batu Tering itu kita menemukan harmoni antara umara dan ulama, karena harmoni ini pasti melahirkan 3 komponen ini: pemimpin yang progresif, berani, dan berakhlak mulia. Siapa yang progresif, siapa yang berani, dan siapa yang berakhlak mulia? Nah, ini juga bisa dilihat dari potensi sumber daya masyarakatnya. Jika pemimpin memberikan keteladanan tentang 3 komponen ini, tentang progresivitas, tentang keberanian, tentang akhlak mulia, maka masyarakat yang dipimpin pun akan berkarakter sama. Dan ini membentuk peradaban. Mengukur ini tentu butuh riset juga, Pak Ray, karena ada indikator-indikator yang harus ditentukan dan melihat secara nyata bagaimana merepresentasikan apakah masyarakat Batu Tering menjadi bagian dari keteladanan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin masa lampau dan hingga sekarang ini untuk menjadi 3 hal atau memiliki 3 hal itu. Saya baru lihat di Ustadz Suryo ini. Nah, yang lain barangkali masih menyembunyikan gitu kan, termasuk Pak Karis Batu Bulan, masih siap buku. Tapi dalam era keterbukaan ini mesti juga istilahnya saya itu mesti dipersaksikan dalam sebuah pentas budaya gitu, dalam pentas kehidupan, supaya orang lain juga menjadikan ini sebagai contoh yang baik, the best practice bagi lahirnya peradaban-peradaban yang sama, yang berkarakter sama di tempat-tempat lain. Itu yang pertama yang anukan. Yang kedua, tentang ada sinkronisasi saja dalam cara kita menghimpun beberapa data sejarah gitu kan. Karena pada sisi lain saya menemukan ulasan di sini bahwa sebagian dari negara-negara pasal atau kerajaan-kerajaan kecil dinyatakan tunduk dengan atau takut dengan kerajaan Bali, sehingga tampillah 7 Syekh ini ya, untuk ikut memberi penguatan untuk kembali lagi memeluk agama Islam. Nah, ini hal yang masih dicari kajian tambahannya untuk memastikan bahwa apa benar orang Sumbawa ini penakut dengan Bali. Karena
Hindu itu tidak mampir ke Sumbawa. Dalam pemahaman saya, animisme ya datang, tetapi Hindu secara kelembagaan atas jajahan, kalau disebutkan sebagai jajahan Bali, enggak berani masuk ke daerah ini. Justru mereka datang berlindung, karena sebagian negarawan-negarawan atau keluarga besar kerajaan yang berselisih itu melarikan diri dan bersembunyi di Sumbawa, minta perlindungan Sultan Sumbawa. Itu yang kedua, yang pertama. Terus yang kedua dalam konteks ini, bahwa Batu Tering ini dinyatakan sebagai lumbung logistik kesultanan. Dan ini mesti dicari jejak seberapa besar penguasaan tanah orang Batu Tering dan Moyo Hulu sekarang ini. Saya khawatir nanti akan ada kasus yang sama dengan Rocky Gerung yang terjadi di Kecamatan Moyo Hulu. Ada yang punya SPPT, tetapi ada orang lain yang punya sertifikat gitu. Karena di pinggir-pinggir jalan saya lihat sudah banyak bangunan-bangunan besar, itu ada semacam gudang-gudang apa itu, pabrik itu. Pertanyaan saya itu, apakah tanah-tanah yang dikuasai ini milik orang Batu Tering? Nah, ini hal yang diperlukan kembali. Lalu yang ketiga, dalam perspektif budaya, kita ingin melihat bahwa apa yang mesti terjadi pada masa hari ini atau masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan karena itu kepala desa mesti menyajikan Batu Tering ini didesain menjadi desa apa, Batu Bulan didesain menjadi desa apa, berangkat dari nilai positif sejarah yang dimiliki itu. Karenanya saya mencoba melihat dua sisi ini, Pak Naim dan Pak Suryo, bahwa ada potensi kesejarahan dan ada potensi spiritualitas. Oleh karena itu seketika dalam pikiran saya muncul bahwa di Batu Tering ini akan bisa kita kembangkan wisata sejarah dan wisata religi. Nah, wisata sejarahnya apa? Kita bisa ajak sekolah-sekolah datang ke artefak itu, menyaksikan, lalu membuat riset tambahan dan segala macam itu. Dan ini harus disengaja. Barangkali nanti desa dengan Pok Darwisnya membuat jadwal schedule, mengundang dari SD, SMP, SMA itu, undang kunjungan ke artefak-artefak itu. Apa benar itu pengaruh Hindu atau pengaruh ini semua? Atau jangan-jangan itu karya imajinasi seni rupa gitu, yang maha hebat gitu kan. Karena dia punya ilmu kanuragan, dia cukup dengan mantra itu dia bisa bikin batu jadi ukiran-ukiran seperti artefak kayak begitu. Dan ini hal yang mesti dibedah. Nah, caranya adalah dengan mengundang sebanyak-banyak orang datang ke sini. Maka dengan sendirinya pemerintah akan membuka akses jalan untuk menuju ke sana, membuka termasuk juga penerangan dan segala macam. Hingga hiduplah Pok Darwis yang ada di Desa Batu Tering dalam konteks wisata sejarah. Nah, dalam konteks wisata religi, Ustadz Jupri tadi bilang bahwa ada dua hal yang saya temukan, Bang. Di sana tempat yang relatif syahdu untuk kita itikaf gitu kan, atau mencari ilham yang baik. Ya, di sisi lain ada tempat persembunyian para mubalik yang 7 itu dalam rangka mempersiapkan strategi untuk bagaimana membantu kerjaan-kerjaan pasal itu kembali ke dalam kerajaan Islam lagi yang selama ini merasa terjajah oleh Bali. Ini juga harus diluruskan. Tetapi saya lihat itu potensi. Maka bagaimana caranya membangun sinergi antara Desa Batu Tering dan Majelis Ulama mendesain ini wisata religi. Nah, kalau kemarin itu ada rakerda MUI di Hotel Grand Semota, saya lihat ini momen yang keliru. Mestinya dibawa ke sini tempatnya gitu. Rakerdanya itu di tempat ini. Kan kalau skala NTB itu. Dan rata-rata dalam sejarah ditemukan oleh Pak Raini bahwa ulama-ulama atau syekh ini kan sebagian juga dari Lombok. Andai saja tempat itu dijadikan tempat dibikin kayak beginilah rakerda lah di situ gitu, kan nyambung anunya. Nah, kita punya MTS, kita punya MAN, kita punya sekolah tinggi ilmu agama Islam yang di Penyaring gitu.
tidak ada salahnya kegiatan-kegiatan apakah itu PKL atau KKN atau kegiatan-kegiatan studi mahasiswa atau studi pelajar, arahkan ke wilayah ini untuk merasakan, bikinlah semacam proses, mungkin mereka itikaf semalam di sini untuk merasakan ruh dan suasana kebatinan para syekh-syekh ini dalam rangka memberi penguatan terhadap nilai-nilai Islam, dan itu harus dirasakan. Sekali lagi, jika kita bicara tentang pembangunan, kita tidak cukup berbicara tentang apa yang bisa kita lihat, nggak cukup itu. Kalau itu hanya terjadi, maka orang hanya datang selfie ke sini. Tetapi paradigmanya harus diupayakan bagaimana orang datang itu merasakan suasananya. Nah, merasakan suasananya itu cari cara bagaimana mahasiswa-mahasiswa aman, kemudian mahasiswa-mahasiswa ilmu keagamaan, termasuk mahasiswa-mahasiswa disebut ini bikin kegiatan itikaf untuk merasakan suasana spiritual di tempat 7 syekh itu. Jangan-jangan nanti ada yang dapat ilham, kan ada yang dapat wahyu jadi nabi baru mungkin, kan, siapa tahu, dalam rangka penguatan kewisataan. Nah, 3 tinjauan inilah yang menjadi perspektif saya. Dan terima kasih Pak Rai sudah membuka pintu berpikir bagi generasi lain untuk melakukan penulisan-penulisan. Tetapi dalam konteks kekinian ini, saya merekomendasikan tulisan ini tidak cukup, karena fakta kita menemukan budaya masyarakat kita malas membaca. Ini kembali kepada kebudayaan. Budaya masyarakat kita sekarang ini lagi malas membaca, lebih suka nonton drama Korea, nonton TV, nonton sinetron daripada membaca. Ataupun itu Quran gitu yang dapat pahala, apalagi buku-buku sejarah. Oleh karenanya, kreativitas atau pemimpin kreatif itu yang saya progresif tadi saya sebutkan itu, kemas lagi tulisan Pak Rai ini dalam bentuk film dokumenter yang melibatkan semua stakeholder yang ada, hingga divisualkanlah sedemikian rupa gitu. Ada yang menjadi saya, ada yang menjadi kepala desa, ada yang bikin gitu dengan durasi barangkali minimal 30 menit gitu kan, atau berapa 15 menit itu. Masukkan deh ke media sosial, ke YouTube, supaya publik internasional tahu bahwa ada potensi wisata sejarah dan ada potensi wisata religi di Desa Betitrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.